Baik, uh, saya ke Pak Direskrimsus Polda. Mungkin bisa menjelaskan polemik selama ini yang sudah bergulir di masyarakat, yang bisa atau berkapasitas untuk menjelaskan, salah satunya Pak Direskrimsus Polda Gorontalo. Kami beri kesempatan kepada Pak Direskrim, Pak Kombes Pol Sumitro SHMH. Silakan Pak Sumitro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera sekalian untuk rekan-rekan sekalian yang hadir pada acara video meeting malam ini. Saya langsung saja kaitannya dengan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian yang selama ini yang dianggap menjadi polemik. Jadi saya sekali lagi menyampaikan bahwa kami dari Polda Gorontalo dalam rangka pelaksanaan tugas kami sebagai anggota Polri. Jadi di dalam Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, di mana di pasal 13 itu disampaikan tugas pokok Polri. Yang pertama, sebagai dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, ya ini, dalam rangka penegakan hukum. Jadi, dari undang-undang itu memang untuk penegakan hukum adalah yang paling akhir, upaya paling akhir. Kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan, ya kami mungkin memberikan penjelasan secara umum. Karena kalau kami memberikan penjelasan secara detail itu kaitannya dengan pelaksanaan penyelidikan. Tidak mungkin kita akan membuka di sini. Jadi kalau mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang kurang puas dengan penjelasan kami di sini, silakan langsung datang kepada kami membuka pintu seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan. Jadi secara umum kami sampaikan bahwa benar kaitan dengan apa yang sudah kami lakukan terhadap PT Kurnia Depo Bahari Jaya. Jadi ini laporannya. Ada laporan dari, tadi sudah disampaikan oleh rekan kita dari Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat. Jadi berdasarkan laporan tersebut yang dilaporkan tanggal 3 Juni tahun 2020, kemudian kami menindaklanjuti. Jadi setiap laporan atau aduan dari masyarakat itu harus ditindaklanjuti. Terlepas itu benar atau tidak, jadi pihak kepolisian itu harus menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT Kurnia Depo Bahari Jaya yang dianggap tidak memiliki izin lingkungan. Jadi kenapa kita mengarah kepada izin lingkungan? Karena ini adalah merupakan undang-undang yang ada dampak hukumnya, sanksi pidana. Jadi kalau kita dari pihak kepolisian hanya menindak apabila ada sanksi pidananya. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat sesuai dengan surat perintah, kami turunkan tim untuk mengecek, melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Kami turunkan tim pada tanggal 12 Juni, jadi pas hari Jumat pada saat itu. Kami turunkan tim, setelah tim kami melakukan pengecekan ke TKP langsung, dari pihak perusahaan belum dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang kami minta kaitannya dengan perizinan. Atas dasar tersebut, karena
kami melihat belum adanya izin dari pihak perusahaan yang bisa ditunjukkan kepada kami. Untuk itu tim melakukan polis lain untuk menghentikan kegiatan daripada beroperasinya kegiatan daripada PT Kurnia Depo Bahari Jaya. Setelah itu tim kami kembali. Kemudian pada tanggal, tadi saya meluruskan ya Pak, untuk pembukaan polis lain bukan tanggal 14. Tanggal 14 itu hari Minggu. Jadi pembukaan polis lain yang kami lakukan itu tanggal 15 Juni. Setelah kami melakukan klarifikasi kepada pihak PT Kurnia Depo Bahari. Klarifikasi ini ada 4 orang dari pihak PT Kurnia Depo Bahari Jaya, dan mereka setelah kami klarifikasi membawa dokumen-dokumen yang kami butuhkan. Dokumen-dokumen ini diantaranya adanya surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, dari yang ditandatangani langsung oleh Bapak Bupati untuk memberikan izin beroperasinya kegiatan tersebut pada tanggal yang dikeluarkan tanggal 8 Juni. Kemudian setelah itu juga dibawanya juga surat izin lingkungan yang sudah dikeluarkan tanggal 8 Juni juga. Jadi ini sebagai informasi kepada bapak-bapak kalian, dasar kami membuka polis lain tersebut karena kami tidak mungkin melepaskan menahan suatu perusahaan melakukan kegiatan usaha apabila sudah memiliki izin dari pihak yang nanti dampaknya kepada kami. Karena memang terus terang yang kami lakukan polis lain itu turnya hampir seluruhnya berisi jagung. Dan memang jumlahnya distaksir sekitar 25 miliar rupiah. Itu kalau kita lakukan tindakan, tetap melakukan penahanan dan ternyata itu sudah memiliki izin berdampak kepada kami. Makanya dasarnya setelah kita melakukan pendalaman dan melakukan pengecekan kaitannya dengan undang-undang lingkungan hidup dan ternyata sudah memiliki izin, karena kami mengecek itu tanggal 15 dan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara kaitannya dengan perizinan itu tertanggal 8 Juni. Memang pada saat kami melakukan pengecekan tanggal 12 Juni belum dapat diperlihatkan karena mungkin bagian administrasi tidak berada di tempat. Memang pada saat itu sudah sore hari. Jadi langkah-langkah kami setelah melakukan penyelidikan, pendalaman, dan ternyata perizinannya lengkap, dan kami harus melepaskan polis lain tersebut karena tidak ada dasar kami untuk melakukan upaya hukum terhadap izin yang sudah dimiliki oleh pihak perusahaan. Kaitannya dengan izin operasi depo, ini sesuai dengan pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2016. Jadi sanksinya itu adalah pemilik usaha depo peti kemas tanpa izin gubernur. Sanksinya adalah penutupan tempat usaha dan kewenangan itu ada pada pemerintah daerah provinsi. Jadi tidak ada sanksi pidananya. Ini bukan ranah daripada pihak penyidik Polri. Ini kami serahkan kepada pihak pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menindaklanjuti kaitannya dengan perizinan operasional daripada depo tersebut. Jadi ini hal-hal pertimbangan kami secara garis besar kami sampaikan agar seluruh rekan-rekan mengetahui langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Jadi memang kami sebenarnya mengutamakan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian upaya hukum adalah terakhir. Namun demikian kami tetap
berkomitmen dari pihak Polda Gorontalo. Apabila memang itu salah, ya tetap kita lakukan upaya hukum. Apabila hasil penyelidikan itu ternyata tidak terbukti dan tidak bisa kita memaksakan suatu hukum untuk melakukan suatu upaya hukum yang tidak berdasar. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin lebih jelasnya mungkin dari rekan-rekan, apabila ada yang kurang puas, silakan konfirmasi kepada kami langsung. Kami terbuka untuk menerima rekan-rekan sekalian. Terima kasih.